TNI Kamis kemarin menggelar vaksinasi massal di halaman Korem 174 Wanianggap, Merauke. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melihat langsung proses vaksinasi. Panglima mengaku senang karena banyak warga bersedia divaksin. Melihat secara langsung vaksinasi yang memang rutin dilakukan. Nah, anak-anak sesuai dengan keinginan pemerintah tadi sudah cukup banyak. Karena para pejabat yang di sini baik Komandan Korem, Komandan Lantamal, Komandan Lanut, semuanya kreatif menyiapkan seperti tadi sembako, itu kan juga satu kreativitas ya. Tapi intinya semakin banyak yang divaksin semakin bagus. Karena apa? Berarti antibodi di dalam tubuh masing-masing yang divaksin itu kan akan semakin kuat atau semakin tinggi dalam melawan SARS-CoV-2 atau virus COVID. Nah, yang menonjol adalah secara umum kan vaksin yang tersedia sebetulnya hanya Sinovac. Tetapi di wilayah Merauke ini masih ada sekitar 140-an dosis vaksin Moderna yang sebetulnya ditujukan untuk tenaga kesehatan. Tapi tenaga kesehatan sudah selesai untuk vaksin booster ketiga menggunakan Moderna. Nah, jadi saya ingin mereka semua gunakan itu. Gunakan itu untuk siapa? Untuk mereka yang datang vaksin, khususnya yang usianya sudah berisiko memiliki penyakit tidak menular, apakah darah tinggi, diabetes, dan macam-macam. Jadi kalau dilihat dari usianya tadi sudah kita langsung lihat, nah ini usia kira-kira 40-an ke atas, udah, mumpung masih ada, karena Moderna itu efekasinya memang lebih tinggi, ya. Itu saja yang menonjol. Pak, selanjutnya penekanan untuk anggota TNI sendiri, Pak. Kalau anggota TNI di sini kita sudah duluan, jadi kalau mereka sih menurut saya sudah relatif mendapatkan hak-haknya semua. Tapi justru bagaimana caranya kita makin memperbanyak mereka-mereka yang belum. Karena tadi cukup ada beberapa yang baru pertama kali vaksinnya. Berarti bagus. Khusus pelaksanaan tugasnya penekanannya. Pelaksanaan tugas, tadi kita bicara di Batalion 755 Kostra tadi. Intinya mereka semua harus jaga diri sendiri, jaga anak buahnya dalam melakukan tugas-tugas teritorial maupun tugas perbatasan, harus mengedepankan komunikasi sosial. Tidak lupa Panglima juga menyerahkan bantuan sembako bagi warga yang mau divaksin. Panglima meminta anak buahnya juga melakukan vaksinasi di daerah pedalaman karena cakupannya masih sangat rendah. Usai dari Merauke, Panglima TNI Andika Perkasa melanjutkan ke Mimika, juga untuk melihat langsung vaksinasi massal, serta memeriksa kesiapan prajurit mengamankan Natal dan Tahun Baru. Dalam pertemuan tertutup selama 2 jam di salah satu hotel di Mimika, Panglima TNI menerima sejumlah masukan dari Satgas Pengamanan Objek Vital PT Freeport Indonesia dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Yang pertama, saya ingin ketemu dengan para pimpinan satuan-satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan objek vital. Karena apa? Karena saya perlu tahu kondisinya. Apakah ada perbaikan yang harus kami lakukan, kesulitan-kesulitan, dan seterusnya. Nah, itu agenda pertama, sudah kita lakukan. Dan kemudian kedua, juga bertemu dengan direksi dari PT Freeport Indonesia, juga dalam rangka tadi mendengarkan, kalau tadi kan saya ingin mendengarkan dari perspektif satuan yang melaksanakan tugas pengamanan, dan dengan direksi justru masukan dari mereka, apa yang harus dan perlu diperbaiki hubungannya dengan tugas-tugas TNI saja dalam pengamanan objek vital ini. Itu agenda. Yang kedua, langsung dulu ke pendekatan kita. Kita melakukan tugas-tugas yang memang dilakukan di daerah-daerah lain di luar Papua, yaitu tugas-tugas normal.
Jadi kalau di luar ada satuan teritorial, satuan pendidikan, dan ada satuan tempur, di sini juga sudah tergelar sebenarnya. Sehingga pasukan yang namanya satuan tugas, itu yang kita kemudian alihkan. Sehingga mereka melakukan tugas-tugas satuan organik, khususnya teritorial. Situasi keamanan gimana ya kita ikuti saja, kita berusaha untuk bekerja normal saja. Intinya semua yang sifatnya misalnya perlu penegakan hukum ya kita akan selalu berusaha untuk bekerja sama dengan mereka-mereka yang punya kewenangan penegakan hukum. Kalau penyidik ya polisi, kalau nanti penuntutan maupun penyidik dalam tindak pidana tertentu itu adalah kejaksaan dan pengadilan. Panglima meminta tentara dan polisi bersinergi demi mengamankan Papua dari teror yang kerap dilancarkan kelompok separatis. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.